Proses fisiologis pengisian kandung kemih. Di sini berkaitan dengan proses menahan kemih. Proses ini diperantarai oleh saraf otonom simpatis adrenergik. Saraf ini akan mensekresi norepinefrin. Norepinefrin selanjutnya akan berikatan dengan reseptor adrenergik yang ada di saluran kemih bagian bawah. Reseptor adrenergik tersebut antara lain reseptor beta 3 yang ada di otot detrusor kandung kemih, dan reseptor alfa 1 subtipe atipik yang berada di leher kandung kemih dan uretra. Ikatan norepinefrin pada reseptor alfa 1 atipik menyebabkan konstriksi leher kandung kemih dan uretra, sehingga urin tertampung dan tidak menetes keluar. Sedangkan ikatan norepinefrin pada reseptor beta 3 akan menyebabkan relaksasi otot detrusor yang nantinya menentukan kapasitas penampungan urin. Proses berikutnya adalah pengosongan kandung kemih. Pengosongan kandung kemih berkaitan dengan proses mengeluarkan urin atau berkemih. Proses ini diperantarai oleh saraf otonom parasimpatik kolinergik. Saraf ini akan mensekresi asetilkolin. Selanjutnya, asetilkolin akan berikatan pada reseptor muskarinik M3 yang ada di otot kandung kemih. Ikatan ini akan menyebabkan kontraksi otot detrusor, sehingga meningkatkan tekanan intrakandung kemih. Saat proses ini berlangsung, efek sinyal simpatis menghilang, sehingga leher kandung kemih dan ureter menjadi relaksasi. Relaksasi leher kandung kemih dan uretra, serta kontraksi otot detrusor akan menyebabkan urin keluar dari kandung kemih. Pada kasus pembesaran prostat gina atau BPH, terdapat gejala berupa kesulitan miksi. Hal ini disebabkan karena pembesaran prostat dapat menekan saluran uretra. Selain itu juga, pada jaringan prostat terdapat reseptor adrenergik alfa 1 atipik. Ikatan norepinefrin pada reseptor tersebut akan menyebabkan otot polos prostat berkontraksi, sehingga akan meningkatkan tahanan leher kandung kemih dan uretra. Salah satu farmakoterapi kesulitan miksi karena BPH adalah obat antagonis reseptor adrenergik alfa 1 atipik. Sebagai contoh adalah tamsulozin, alfuzozin, doxazozin, silodosin, dan terazozin. Pemberian obat ini akan menyebabkan norepinefrin tidak dapat berikatan pada reseptor adrenergik alfa 1 atipik, sehingga akan terjadi relaksasi otot prostat, bagian leher kandung kemih, dan uretra. Gejala kesulitan miksi pada BPH akan berkurang. Kasus inkontinensia urgensi adalah ketidakmampuan menahan kencing karena desakan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kasus ini adalah terjadinya peningkatan aktivitas parasimpatis, penurunan sinyal simpatis, dan/atau pelemahan otot dasar panggul. Peningkatan aktivitas parasimpatis akan menyebabkan kontraksi otot detrusor kandung kemih, sehingga akan menyebabkan seseorang menjadi ingin berkemih. Pada kondisi sinyal simpatis normal, keinginan berkemih tersebut masih dapat ditahan oleh konstriksi leher kandung kemih dan uretra. Akan tetapi, apabila ada pelemahan sinyal simpatis, maka akan menyebabkan orang tersebut tidak bisa menahan kemih. Beberapa farmakoterapi yang dapat diberikan pada kasus ini antara lain antagonis muskarinik. Sebagai contoh adalah oksibutinin, tolterodin, trospium, fesoterodin, darifenacin, solifenacin, dan propiferin. Obat ini akan memblokade reseptor muskarinik M3 di otot detrusor, sehingga asetilkolin tidak dapat berikatan pada reseptor tersebut. Akibatnya, kontraksi otot detrusor menurun dan desakan untuk berkemih berkurang. Oksibutinin direkomendasikan untuk anak-anak.
Farmakoterapi lainnya adalah agonis adrenergik beta 3. Sebagai contoh adalah mirabegron. Obat ini bekerja dengan cara berikatan pada reseptor adrenergik beta 3 pada otot detrusor dan mengaktifasinya, sehingga terjadi peningkatan sinyal simpatis dan otot detrusor akan lebih relaksasi. Mirabegron ini telah dibuktikan efektif untuk inkontinensia yang refraktor terhadap terapi antikolinergik. Obat ini belum direkomendasikan untuk anak-anak terkait belum adanya data efektivitas dan keamanannya. Obat agonis adrenergik lainnya adalah agonis adrenergik alfa 1 atipik. Akan tetapi obat ini secara klinis tidak menunjukkan efek yang signifikan. Secara teoritis, obat ini akan berikatan dengan reseptor adrenergik alfa 1 atipik. Semakin banyak reseptor yang teraktivasi, maka tahanan leher kandung kemih dan uretra juga akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kekuatan menahan kemih.